Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ghfirli wa liwalidayya amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin nuri zati wa siri sari fi sairil asma'i wa syifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin nuri zati wa siri sari fi sairil asma'. Bangsa Indonesia, ya Allah, berikanlah bangsa kami, bangsa Indonesia keselamatan, dijauhkan dari segala mara bahaya, dijauhkan dari segala musibah, berikan ketentraman, kebahagiaan untuk rakyat bangsa Indonesia, ya Allah. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Syifati wa syifati wa syifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahu 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 Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina
Sayyidina Sayyidina Sayyidina Sayyidina Sayyidina Sayyidina Sayyidina Muhammad Sayyidina Muhammad Sayyidina Muhammadin Nur Sayyidina Muhammadin Nur Zati wasiri sari fi sairil asma. Terkhusus saudaraku subscriber subbreaker dimanapun berada, ya Allah berikanlah keselamatan, kemudahan, rezeki yang berkah, barokah, berlimpah, bisa untuk pergi ke Mekah, ke Madinah, sisanya bisa buat beli sawah dan menjadi warga yang sakinah, mawadah, mendapatkan anak yang soleh dan solehah. Ya Allah berikanlah kemudahan untuk saudaraku yang dalam kesulitan, berikanlah beliau kesehatan. Untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit, ya Allah berikanlah kemudahan di dalam mereka membayar hutang. Ya Allah mudahkanlah mereka dalam membayar hutang. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rahman ya Rahim. Berikanlah kasih sayang untuk saudara-saudara kami yang penuh dengan kebencian. Ya Allah berikanlah jalan yang lurus untuk kami. Al-Fatihah. Wasyifati 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 wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pinjam HP-nya kan? Loh, sampean belum subscribe ya, Kang? Belum subscribe? Ini ada di sini. Waduh, terlalu ini. Sampai malah belum subscribe loh. Tak subscribe sendiri inilah, insyaallah. Malah belum subscribe dia. Pantesan tidak nongol. Di subscribe, Kang. Terus ditekan loncengnya biar ada di sini. Harus cari dulu saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Saudara-saudaraku semuanya, subscriber subbreaker dimanapun berada, semoga panjenengan semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapatkan rezeki yang berkah, barokah, berlimpah, bisa untuk pergi ke Mekah, ke Madinah, sisanya bisa buat beli sawah dan menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Di malam yang berbahagia ini kita masih diberikan waktu oleh Allah, masih diberikan umur oleh Allah untuk saling menyapa, untuk saling bersilaturahmi, dan insyaallah kita bisa doa, saling mendoakan dan menjadi saudara seduluran selawas saking welas Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersama Allah, oleh Allah masih diberikan kesempatan, diberikan umur untuk bertemu dengan bulan yang sangat agung ini, di bulan yang sangat suci ini. Alhamdulillah kita masih diberikan waktu untuk bisa menemui bulan yang sangat agung ini. Masya Allah, ini adalah nikmat Allah yang sangat luar biasa yang diberikan kepada kita. Mari sama-sama kita gunakan nikmat yang diberikan kepada kita ini dengan sebaik-baiknya, dengan cara beribadah dengan seikhlas-ikhlasnya dan sebaik-baiknya. Insyaallah. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesehatan, kenikmatan yang sangat luar biasa ini. Masya Allah, semua yang diberikan Allah kepada kita ini sangat-sangat luar biasa sekali banyaknya, sehingga jikalau seluruh daun yang ada di dunia ini dijadikan buku, dan seluruh lautan yang ada di dunia ini airnya dijadikan sebagai pena untuk menulis rahmat Allah, nikmat Allah yang diberikan kita, tidak akan pernah cukup. Nikmat kita bisa berjalan, nikmat kita bisa melihat, nikmat kita bisa berdiri, nikmat kita bisa bernafas, dan masih banyak lagi yang lainnya yang diberikan Allah kepada kita. Masya Allah. Tetapi ingat,
Apa saja yang diberikan Allah kepada kita, mata kita, telinga kita, hidung kita, tangan kita, kaki kita, semuanya nanti akan ada pertanggungjawabannya. Apakah mata ini kita gunakan untuk melihat sesuatu hal yang diridai Allah atau tidak? Apakah tangan ini kita gunakan untuk mengambil, memegang sesuatu yang menjadi hak kita atau tidak? Apakah kaki kita ini kita gunakan untuk berjalan sesuai dengan apa yang menjadi keridhaan Allah atau tidak? Dan telinga kita ini apakah kita gunakan untuk mendengar sesuatu hal yang diridai Allah atau tidak? Ini nanti akan akan ada pertanggungjawabannya. Ketika mata dilihat untuk melihat sesuatu hal yang tidak diridai oleh Allah, itu nanti juga akan ada pertanggungjawabannya. Ketika telinga ini kita gunakan untuk mendengar sesuatu hal yang tidak diridai oleh Allah, maka itu nanti akan ada pertanggungjawabannya. Oleh sebab itu, ketika kita mendengar seseorang menjelek-jelekkan saudara kita, ada seseorang yang membicarakan aib saudara kita, semuanya kita sedang berada di sebuah majelis taklim atau kita sudah selesai bertadarus, kita sudah selesai bertarawih, mungkin ada saudara kita yang membicarakan tetangganya atau temannya, membicarakan keburukannya, itu lebih baik hal seperti itu tidak usah didengarkan. Karena apa? Karena yang berbicara dan yang mendengarkan itu nanti akan sama dosanya. Sama ketika kita mendengar ayat suci Al-Quran, ketika yang membaca dan yang mendengarkan itu nanti insya Allah pahalanya sama. Jadi daripada kita nanti mendapatkan dosa karena kita mendengarkan dan mengiyo-iyokan gitu, yo kayalah, itu, atau kita malah senang mendengarkan, ketika kita mendengarkan itu nanti dosanya akan sama dengan yang membicarakan keburukan orang tadi itu. Jadi lebih baik kalau memang sudah selesai, makanya saya kalau sudah selesai bertadarus atau sudah selesai sholat tarawih, kalau memang tidak ada yang dibicarakan yang tidak penting, ya sudah saya pulang. Kenapa? Karena saya paling tidak suka ketika membicarakan keburukan orang lain begitu. Karena nanti dosanya akan sama ketika yang membicarakan dan yang dibicarakan itu. Oleh sebab itu, pintar-pintarlah menjaga apa yang diberikan Allah kepada kita ini, insya Allah. Dan untuk semua saudara-saudaraku semuanya, alhamdulillah di malam yang berbahagia ini kita bisa bersilaturahmi. Alhamdulillah, saya juga ucapkan banyak terima kasih untuk saudaraku. Ini semuanya sudah ada 5,96.000, Masya Allah. Gede amat apinya, Kang. Sambil saya baca komentar ya, sedikit dari Kang Dharma Kusuma. Assalamualaikum Kang Dharma Kusuma. Idola Lampung hadir Gus, Masya Allah, alhamdulillah. Selamat malam Lampung. Terkhusus saudaraku yang berada di Pondok Asahan atau saudaraku yang berada di Tulang Bawang, Masjid Gede, Lampung Utara, tepatnya di desa Gedung Boga. Assalamualaikum Masjid Gede. Dari Satrio Adi Nugroho. Assalamualaikum Satrio Adi Nugroho. Purbalingga hadir Kang. Alhamdulillah, selamat malam Purbalingga, insyaallah. Channel Yotoq. Assalamualaikum channel Yotoq. Hadir Gus. Semoga Gus dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin. Amin ya rabbal alamin. Sunarsi. Assalamualaikum Gus. Hati-hati kami hamba Allah ikut berdoa, semoga Gus selalu diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sunarsi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Sunarsi. Alhamdulillah di malam yang berbahagia ini kita bisa saling mendoakan. Yang paling penting jaga hati, jaga pikiran, bukan hanya berpikir akal sehat tetapi juga hati yang sehat, hati yang dijauhkan dari hati yang penuh dengan kebencian, penuh dengan keirian, penuh dengan dendam,
penuh dengan kefasikan dan lain sebagainya. Karena berbagai macam penyakit itu timbulnya dari hati. Dan musuh yang paling terberat itu bukan orang lain, bukan siapa-siapa. Musuh terberat kita adalah diri kita sendiri. Itu adalah musuh kita. Nanti musuh saya yang paling berat itu bukan harimau, bukan orang-orang di sana, itu bukan musuh yang berat buat saya. Dan untuk kita semuanya, musuh yang paling berat itu bukan orang lain, tetapi musuh yang paling berat itu ialah diri kita sendiri. Oleh sebab itu, jika ingin menjadi manusia yang sejati, benar-benar menjadi sebuah manusia yang bisa membimbing diri kita maupun orang lain, ingin menjadi spiritualis atau ingin menjadi dukun, itu yang pertama sekali yang diajarkan oleh guru-guru kita, terutama oleh Mbah Hamid, oleh Mbah Yai Syabul Barnawi, oleh Mbah Yai Suyuti, oleh Mbah Yai Iksan, dan berbagai kiai-kiai kita. Itu yang diajarkan, yang pertama itu ialah untuk melawan diri kita sendiri. Itu yang diajarkan. Jadi bukan yang diajarkan itu kebal gitu, biar nanti tidak bisa dikalahkan orang, itu kecil, itu hanya bonus saja. Kita harus bisa hipnoterapi begitu, biar kita harus bisa ini bisa itu, untuk bisa kita mengendalikan orang lain. Kita harus bisa belajar gendam dan lain sebagainya. Kita harus belajar asma kurung supaya diserang itu mental. Itu pelajaran nanti belakangan sendiri. Itu kalau menurut para kiai-kiai itu nanti akan datang sendiri. Itu nanti akan ada sendiri. Seperti halnya ketika bunga itu sudah mekar, maka kumbang-kumbang nanti akan datang sendiri. Jadi seperti itu, tidak perlu yang dicari. Yang dicari yang pertama, yang paling utama ialah bagaimana caranya kita bisa mengalahkan diri kita sendiri. Itu yang paling penting, yaitu melawan hawa nafsu yang ada di dalam diri kita sendiri. Nafsu lawamah, nafsu supiyah, nafsu amarah yang ada dalam diri kita. Nafsu terhadap wanita, nafsu terhadap kebencian, keirian, ingin menguasai, ingin menang sendiri, merasa paling hebat. Itu dulu yang paling penting untuk dilakukan. Itu yang paling utama yang diajarkan oleh guru-guru kita begitu. Karena musuh yang paling besar itu bukan orang lain, bukan siapapun, tetapi musuh yang paling besar itu adalah diri kita sendiri. Lalu biasanya kita di dalam pondok itu diajarkan untuk pertama itu melawan hawa nafsu diri kita sendiri, karena nafsu ini tidak bisa dihilangkan, bisanya hanya ditekan. Lalu cara menekannya yaitu dengan cara, salah satunya ya dengan cara berpuasa, dengan cara bertirakat dan beriadah, itu yang salah satunya. Karena poso itu sejatine ngepos nih rasa, makanya ada amalan-amalan khusus begitu. Biasanya kita ditempatkan di sebuah tempat yang kalau di pondok di Jogorogo itu seperti kandang ayam begitu, sampingnya comberan, kita ditaruh di situ, tidak boleh keluar sama sekali, ya di situ saja begitu, untuk beriktibar terus begitu. Nanti setelah keluar baru ada amalan khusus begitu. Jadi menekan nafsu lawamah supiyah yang ada di dalam diri kita, karena musuh yang paling terbesar itu ialah diri kita sendiri. Ya, seperti itu kalau di pondok itu biasanya diajarkan untuk menekan, dibiasakan untuk bertirakat begitu, biar tidak kagetan. Karena ini juga untuk saudara-saudaraku yang mengamalkan sholawat, ini juga perlu untuk dipahami. Yang paling penting panjenengan yang mengamalkan sholawat dari saya, entah nanti ini yang disampaikan oleh abah saya, mbuh kowe engko dadi apa, entah nanti kamu mau jadi apa. Yang penting yang pertama, sampeyan harus punya pekerjaan. Nih, sampean entah mau jadi apa, mbuh jadi dukun, guru ngaji, mbuh jadi kiai, mbuh jadi apa saja, yang penting harus punya pekerjaan. Itu yang pertama. Karena apa? Karena kalau punya pekerjaan itu nanti tidak akan mengharapkan pemberian dari orang. Orang ngasih ya monggo, nggak ngasih ya nggak apa-apa. Gitu. Yang pertama harus punya pekerjaan, supaya tidak mengharapkan dari apa yang kita lakukan. Itu yang pertama, harus punya pekerjaan. Dan yang kedua,
hati-hati sekali terhadap wanita ini nanti yang jadi dua ini harus siap-siap. Jadi panjenengan harus bersiap-siap untuk hal ini. Yang pertama harus punya pekerjaan supaya ketika jenengan nolong orang, bantu orang tidak bingung, tidak susah dan tidak mengharapkan dari apa yang jenengan lakukan begitu. Alhamdulillah walaupun pekerjaannya tukang rosok ya punya pekerjaan saya begitu. Dan yang kedua ya paling tidak segera menikah atau menjaga dari hal-hal yang tidak diinginkan, karena cobaannya nanti setelah dari harta biasanya terus wanita. Menikah kalau mampu menikah, ayo cepat segera menikah begitu. Ini karena musuh yang paling terbesar itu yang perlu untuk dihati-hati ini, karena ketika mengamalkan sholawat ini biasanya semuanya akan dipermudah. Nah nanti ketika semuanya dipermudah lalu banyak yang tertarik, apabila tidak bisa mengendalikan ini nanti bisa terjebak ke dalam jurang kehinaan begitu. Banyak sekali saudara-saudara kita yang sebenarnya awalnya baik, tapi ketika semuanya dipermudah oleh Allah ini menjadi istijrat begitu. Istijrat itu nanti menjadi sebuah hal yang buruk begitu. Jadi ketika mengamalkan sholawat semuanya dipermudah, mencari uang mudah, menolong orang mudah, tentu setelah itu nanti terus akan banyak cobaan yang datang. Oleh sebab itu hati-hati tentang dua hal ini. Yang pertama dengan harta, yang kedua dengan wanita. Ini semua saudara-saudaraku. Oleh sebab itu ini harus berhati-hati, nggih. Yang terpenting makanya kita dibiasakan untuk bertirakat begitu supaya tidak kagetan begitu. Nah, jadi ketika seseorang bertirakat itu insya Allah hurufnya akan seperti huruf alif ya, tidak awah, tidak goyah dengan semua hal yang di luar dari dirinya. Itu sudah biasa saja. Dihina ya tidak masalah, dicaci ya tidak masalah, dipuji juga tidak masalah. Jadi as-sofa, al-jafa dan al-wafa. Jadi yang terakhir ini yang paling susah, yaitu al-jafa. Dipuji dan dicaci sama, ini yang paling susah. Ini yang paling susah, dipuji dan dicaci sama. Karena mau dicaci ya tidak akan membuat kita terhina, dipuji juga tidak akan membuat kita menjadi sangat berharga, tidak, sama saja begitu. Tidak akan ada bedanya. Emas itu walaupun di bawah lautan tetap dicari orang gitu. Walaupun ditempatkan di comberan dia tetap akan mulia gitu, tidak akan pernah hina. Walaupun ditempatkan dimanapun dia akan tetap mulia. Padahal kalau saya sendiri, kalau sama istri lebih suka kalau dimarahi daripada dipuji. Kalau dimarahi, kalau datang marah-marah itu pasti minta disayang. Wah, sama ndak datang sudah lama ini, gitu kan. Itu minta disayang istri itu gitu kalau marah-marah. Tapi kalau muji-muji itu pasti nanti ada yang diminta, ya sampean ganteng ini ya, dipuji itu nanti pasti ada yang diminta. Jadi jangan seneng dulu kalau dipuji, ada maunya gitu. Makanya dan yang sambil saya baca komentarnya, alhamdulillah 10.000 saudaraku. Santai nggih, malam-malam begini sambil nunggu sahur kita alhamdulillah insyaallah berkat doa semuanya dari Allah, dan saya yakin kalau sesuatu hal yang baik itu nantinya akan dipermudah oleh Allah. Alhamdulillah sekarang Padepokan di samping Padepokan rumah salah satu warga alhamdulillah dijadikan Padepokan sekalian, diperluas, dan belakang juga insyaallah juga diperluas gitu. Jadi insyaallah untuk tamu-tamu yang datang tidak perlu harus menginap di hotel, karena kalau menginap di tempat tetangga juga sudah penuh, itu terpaksa kita tempatkan di hotel atau menginap di hotel. Insya Allah nanti kalau tempat perluasannya ini pembangunnya sudah mulai, sudah jadi, nanti bisa menginap di Padepokan gitu, karena memang setiap harinya kita hanya bisa melayani tamu-tamu 100 orang, selebihnya menunggu besok begitu. Mohon maaf sekali, insya Allah nanti menginap di Padepokan gratis, insya Allah. Doakan saja segera jadi nggih. Yang terpenting saya ucapkan tadi, yang pertama itu bersyukur kepada Allah. Insya Allah kalau kita bersyukur nanti hidup kita nanti
akan menjadi tenang gitu. Ya, menjadi bahagia. Kalau bahagia insya Allah badan kita pun juga akan sehat, karena penyakit itu yang paling banyak ditimbulkan dari hati. Oleh sebab itu yang penting dijaga hatinya gitu. Orang yang mempunyai perasaan-perasaan gampang marah dan juga gampang was-was, terus sedih yang tidak tahu jeluntrungnya, terus sering lupa, ini bisa diindikasikan 99%, walaupun tidak pasti tapi hampir bisa dipastikan lah. Ini orang ini mengalami penyakit non medis. Jadi kalau ada seseorang yang sakit terus kok gampang marah, terus kok sering was-was, sedih gitu, terus sering lupa, ini tanda-tanda orang tersebut mengalami penyakit non medis. Nah, penyakit non medis ini ada 3. Yang pertama karena ain, yang kedua karena ketempelan, dan yang ketiga karena sihir. Penyakit-penyakit ini biasanya kalau ain itu di bagian kepala, ain itu pujian yang tidak menyertakan asma Allah. Jadi jangan senang orang kalau dipuji ya. Orang dipuji itu juga malah bisa mendatangkan penyakit gitu. Terutama mbak-mbaknya ini kadang-kadang foto centring foto gitu, terus dipasang di Facebook gitu. Nanti di Facebook itu wah dilihat orang ini cantik gini, malah nanti gampang sakit kepala begitu. Padahal untuk pengobatan ain ini dengan cara meminta air wudhunya orang yang menyebabkan ain tadi. Ya kalau yang muji itu orang se-Indonesia, teman mau minta air wudhunya orang se-Indonesia repot. Makanya sering sekali orang-orang tua kita dulu kalau anaknya makan banyak gitu sering diomong, oh jangan diomong anakmu kalau lagi makan banyak gitu kan. Biasanya kalau anaknya makan banyak terus wah anakku makannya banyak gemuk, bisa tidak doyan makan kan gitu, ada seperti itu. Nah itu yang dinamakan dengan ain gitu. Yang kedua penyakit karena ketempelan begitu. Penyakit karena ketempelan ini seseorang mengalami penyakit karena kesalahannya sendiri, ya sama seperti ain pun juga seperti itu, tapi yang kesalahan sendiri karena ain, dan ini kesalahan sendiri menyebabkan ketempelan begitu. Nah, ketempelan ini penyakit yang diakibatkan oleh kesalahan sendiri. Jadi jin itu menempel di dalam dirinya karena kesalahan orang itu sendiri, bukan karena disuruh begitu, walaupun juga karena kesalahan sendiri begitu. Jadi jin itu menempel karena kesalahan sendiri. Sebagai contoh, seseorang wanita yang ketika haid, darah haidnya tidak dicuci dulu tetapi langsung dibuntel lalu dibuang di tong sampah. Nah setelah itu sama tukang sampah dibong. Nah nanti itu kalau dibakar atau dijilati oleh bangsa jin itu nanti menjadi makanannya. Kita sebab bangsa jin itu makanannya gondo, bau-bauan, nanti menjadi ikatan dengan wanita tersebut. Ini hampir mayoritas wanita-wanita yang sering sekali mengalami penyakit seperti ini, susah punya keturunan, sakit emah, kista, dan masih banyak yang lainnya. Itu kebanyakan karena kesalahan sendiri. Atau ini mohon maaf, ini agak-agak jorok kalau kita berbicara tentang fikih itu. Jadi kalau wanita ini ketika cebok dia itu tidak sesuai dengan bertoharohnya, itu tidak sesuai dengan fikih, ini juga bisa menyebabkan penyakit. Jin juga bisa menempel karena kesalahan di dalam bertoharoh. Sebagai contoh, wanita itu kalau toharoh harusnya, kalau cebok itu, kalau toharoh itu bukan hanya dibasuhkan begini, tetapi jari itu dimasukkan ke dalam supaya bersih. Kalau toharohnya tidak bersih, tidak sesuai dengan fikihnya, ini nanti menimbulkan banyak sekali penyakit. Bahkan kita hampir setiap hari menangani kasus-kasus ibu-ibu atau mbak-mbak ini yang sering was-was, susah punya keturunan, punya penyakit emah, lambung, ulu hati. Ini karena bertoharohnya tidak benar tadi, sehingga menimbulkan banyak penyakit. Nah, kalau penyakit karena ketempelan ini harus diselesaikan dari penyebabnya dulu gitu. Jadi berapa kali pun diobati, diruqyah, itu nggak akan ada pengaruhnya kalau tidak dihilangkan penyebabnya itu. Jadi harus persisinya harus benar. Makanya orang yang punya penyakit emah itu
hampir pasti itu, saya pastikan itu susah tidur, gampang was-was, nesuan begitu. Itu orang kalau punya penyakit mah itu seperti itu. Maka diobati seperti apapun kalau pikirannya masih seperti itu, ya susah sembuhnya, makanya nggak enak dan lain sebagainya. Maka pikirannya dulu yang harus diobati pikirannya dulu. Nah, cara pengobatannya ya pertama biasanya diajarkan tentang sholatnya. Makanya yang terpenting ya, kalau datang ke pondok itu, kepada bukan itu yang penting yang tidak pernah sholat ya dianjurkan untuk sholat, yang sholatnya bolong-bolong ya dianjurkan untuk sholatnya tertib gitu. Makanya waktu kemarin yang saya live itu, ketika saya diundang di salah satu rumah sakit terbesar di Pamekasan itu pengobatan yang berobat itu langsung yang punya rumah sakit itu sendiri, sudah dibawa ke Singapura, sudah dibawa kemana-mana begitu, juga nggak sembuh-sembuh begitu. Alhamdulillah ya sembuh gitu ya, cuman dengan insyaallah, karena pada dasarnya sejatinya Al-Quran itu adalah sifat, Al-Quran itu adalah obat, itu yang menjadi pokok utamanya. Yakin saja bahwa Al-Quran itu adalah obat, begitu saja. Yang kedua, selain ketempelan, kalau ketempelan itu banyak penyebabnya. Bisa karena petualang tidak benar. Yang kedua, ketika datang haid, darah haidnya tidak dicuci dulu, langsung dibuntel, dibuang di tong sampah. Yang ketiga, biasanya laki-laki nih suka kencing sembarangan gitu. Makanya baginda Rasulullah mengajarkan ketika kencing jangan yang di tempat berlubang. Ini biasanya mas-mas ini kalau kencing sukanya cari tempat yang berlubang malahan. Itu nggak boleh, karena tempat yang berlubang itu bisa jadi adalah tempatnya jin begitu. Dan yang ketiga, mas-mas lagi ini yang suka melakukan inoni gitu, itu juga bisa menyebabkan ketempelan begitu. Dan sesuatu hal yang buruk nanti akan ada ketertarikan di situ untuk terus melakukan begitu. Dan terkadang belajar ilmu yang tanpa sanad atau punya pusaka atau ageman yang mengandung dari bangsa jin begitu, entah itu pusaka atau apa begitu. Dan yang ketiga itu karena sihir begitu. Kalau yang ain itu tanda tanya dia di bagian kepala, kalau ketempelan itu di bagian dada, pokoknya di bagian depan, jantung, paru-paru, liver dan bagian depan pokoknya. Kalau sihir itu biasanya dirasakan di bagian belakang, gampang pegel-pegel, itu berat ini, itu biasanya diakibatkan oleh sihir gitu. Makanya itu ada cara-cara pengobatannya untuk itu begitu. Makanya di belakang itu biasanya menghadap ke sana, terus ditekan, ditotok di bagian belakangnya ini gitu. Bisa insya Allah saya ijazahkan untuk mendeteksi dan menghilangkan gangguan sihirnya insya Allah. Saya baca komentar. Isa Mandiri, Assalamualaikum Isa Mandiri. Pokoknya semangat, insya Allah semangat. Assalamualaikum Isa Mandiri. Assalamualaikum lanang sejati. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Jeddah Saudi Arabia selalu hadir Gus. Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dari Tono Murtono. Assalamualaikum. Tono Murtono, Tani Murtono. Mojokerto Pacet hadir Gus. Tamsudin, waalaikumsalam. Selamat malam Pacet Mojokerto. Bismillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang bertanya mungkin tentang penyakit-penyakit non medis atau mungkin penyakit medis begitu. Kalau untuk penyakit medis atau non medis yang kita gunakan di padepokan itu, yang pertama ialah kunir. Kunir itu yang pertama kita gunakan. Karena kenapa? Kunir itu kalau kita masih kecil dulu, masih bayi, biasanya dioles-olesin di perut ini. Karena apa? Karena menurut secara ilmu kedokterannya insya Allah kunir itu bisa mampu melawan dan juga menghilangkan atau menanggulangi
berbagai macam bakteri apa Kang? Kalau yang menyebabkan penyakit itu saya lupa kuman. Iya, ya seperti itulah. Tapi kalau secara sebatinya kunir ini masya Allah luar biasa. Makanya kita ini bangga hidup di bangsa Indonesia ini. Di Indonesia ini kunir ini masya Allah luar biasa untuk berbagai macam penyakit begitu. Caranya kunir dibangkitkan dulu Nur Muhammadnya, diselaraskan dulu dengan diri kita, atau bahasanya itu dikawinkan dulu dengan yang sakit itu, supaya mampu untuk menghilangkan penyakit yang ada di dalamnya. Caranya bagaimana? Caranya kunir, saya sukanya kunir putih. Diambil segini saja nih, ini seberapa ini? Sejengkal ya, seginilah. Ambil saja segini kunir. Setelah itu bacakan sholawat Ibrahim, terus sholawat Nurizat, terus sholawat Munjiat. Itu dibaca 7 kali 7 kali. Kalau satu saja biasanya, kalau yang saya menggunakan sholawat Nurizati 17 kali tahan nafas. Insya Allah nanti ketika sudah dibacakan itu sudah dinikahkan sebatinya dengan yang sakit tadi. Caranya pas di kata asma'inya tadi sebutkan nama yang sakit tadi. Setelah itu nanti yang segini tadi itu diparut. Setelah diparut, ambil airnya sekitar 1 sendok, lalu diminumkan ke orangnya. Yang kedua, nanti ketika malam kunirnya tadi dimasukkan ke dalam degan kelapa muda, campurkan madunya madu putih, terus dibakar lalu diminumkan ke orangnya. Insya Allah kalau memang ada sihirnya biasanya akan keluar. Jadi banyak sekali yang sudah datang dan ketika malam diminumkan itu paginya sudah keluar berbagai macam penyakit karena sihir tadi. Terus yang kedua dengan cara totok. Kalau totok bisa menggunakan kunir putih maupun kunir yang warnanya kuning. Kalau kuning tidak apa-apa. Kalau untuk totok, kalau totoknya ada pelajaran khusus. Ditotokkan di bagian tubuh, di sentral di dalam tubuh. Contoh di belakang sini, ini adalah portal. Di antara kepala dan tulang belakang itu ada besi segini nih sebagai pengganjalnya. Itu kalau insya Allah kalau orang meninggal itu sampai berpuluh-puluh tahun pun tulang itu nggak akan rusak. Itu dinamakan dengan tulang kursani atau besi kursani. Ini dinamakan dengan portal nih di tulang belakang ini. Nah ini namanya portal ini. Portal. Jadi gangguan sihir juga bisa masuknya dari sini. Portal. Biasanya kita kalau masuk ke tempat-tempat yang wingit, yang angker itu mengkorok di sini nih. Ini adalah berarti portalnya gitu. Ini adalah portal kegaiban kita di belakang ini gitu. Ini ditekan begitu. Biasanya orangnya akan muntah-muntah atau sendawa begitu insyaallah. Saya baca komentarnya dari saudaraku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Samsung Nev. Assalamualaikum Samsung Nev. Gus mau tanya, tetangga saya tangan kanannya tuh susah digerakin seperti orang stroke ringan. Tapi cuman tangan kanannya saja, kurang lebih 5 tahun. Kenapa ya Gus kalau non medisnya begitu? Sudah saya jelaskan kalau penyakit stroke itu sebenarnya cara penanggulangannya dengan sholat yang sujud dengan yang baik. Tetapi bisa juga dengan cara yang saya anjurkan tadi, kunir diparut, dibacakan dulu sholawat, dinikahkan dulu sebatinya. Setelah itu setelah dibacakan 15 kali 17 kali tahan nafas, lalu diparut, airnya dimasukkan ke degan kelapa muda, lalu dikasih madu, lalu dibakar, dan setelah itu diminumkan ke orang. Insya Allah sembuh. Sudah banyak sekali yang merasakan kesembuhan dari apa yang saya ajarkan tadi. Semoga silahkan dilakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aisyah Aurea Kurahidya, waalaikumsalam. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dari GNC Agung. Assalamualaikum Gus, itu ada yang mencaci. Aduh, aku kalau gini-gini males bahas ya. Yang mencaci-caci gitu, ini bulan puasa gitu. Terus nggak ada gunanya juga nanggapin orang yang mencaci kita bukan pengangguran ya. Kita lebih penting melakukan suatu hal yang baik. Tetap lakukan yang baik walaupun kita belum menjadi orang baik, dan tetap lakukan yang terbaik meski kita dianggap gak baik. Itu yang paling penting ya. Saya malas kalau bahas yang gitu-gitu. Sampai jawab saja dalam hati panjenengan. Yang dicaci sama yang mencaci lebih baik yang mana? Yang apa namanya?
Yang menghina sama yang dihina lebih baik yang mana begitu. Kalau memang orang sudah menemukan jati dirinya, dia tidak akan menghina orang lain begitu. Setelah malas saya nggak yang kayak gitu-gitu, nggak penting ah. Gus, bagaimana caranya untuk melawan sihir? Nah, ini juga untuk saudara-saudaraku sudah saya terangkan beberapa waktu yang lalu. Kalau untuk menjaga agar diri kita tidak disihir, yang pertama ya harus menjaga lisan. Itu berkata baik dengan orang itu yang paling penting. Yang kedua jaga sholatnya ya. Jateng hadir Gus, alhamdulillah, barakallah. Alhamdulillah. Riki hadir, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kuswanto 71. Ini Pak Kus. Assalamualaikum Pak Kus. Pak Kus ini dulu kita pernah diundang datang ke rumah beliau untuk pembersihan di rumah beliau Pak Kus. Alhamdulillah sekarang jadi saudara, sering datang ke Padepokan, kangen saya. Ini kemarin kita sempat melakukan pembersihan pengobatan di Lurah Prigi ya. Ya alhamdulillah insyaallah. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gus, leher tiap hari pegel kenapa ya? Iya. Sholat subuhnya coba diistiqomahkan ya Kang ya. Nanti setelah sholat subuh sampean setelah membaca sholawat mundur 7 kali sambil baca agisni ya. Agisni ya Rasulullah. Ya alhamdulillah. Berangkat sekarang Bang? Masih pengen rokok ya. Saya masih seneng ya pengen ngobrol-ngobrol sama saudara kita ini, subscriber ini. Mungkin ada yang ditanyakan ya. Saya bingung mau bacanya ini apa enggak. Insyaallah, tapi saya sangat bersyukur sekali, alhamdulillah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus, istri saya sering dapat bisikan-bisikan gaib, itu pertanda apa ya Gus? Iya. Dari Kang siapa ini ya? Tadi mana itu? Tuh, sudah kabur malah. Sudah kelewat tadi. Iya, beliau menanyakan, Gus, kenapa istri saya sering mendengar bisikan-bisikan gaib? Biasanya orang yang sering mendengar bisik-bisikan gaib, termasuk sering melihat bayangan gaib, itu ada jin di dalam dirinya. Jadi begini, seseorang itu mampu melihat jin karena dua. Yang pertama, dia mampu melihat jin karena memang jin itu ada di dalam dirinya. Ini biasanya sering juga disebut orang indigo. Makanya kita itu tiap hari meruqyah orang indigo itu. Jadi orang indigo itu bukan kelebihan. Indigo itu, jin itu memang berada di dalam dirinya. Itu suatu penyakit, bukan sebuah kelebihan kalau menurut saya. Karena sering sekali yang saya tangani di Padepokan itu setiap hari seperti itu gitu. Jadi yang pertama, seseorang mampu melihat jin itu ada dua. Yang pertama, dia mampu melihat jin karena memang jin itu ada di dalam dirinya, sehingga sering mendengar bisik-bisikan. Kadang mohon maaf, ada bisik-bisikan untuk bunuh diri, gantung diri, marah-marah dan lain sebagainya. Pasti kalau seseorang yang di dalam dirinya ada jinnya, ketika dia berzikir atau ketika dia mendengar asma Allah, entah itu Al-Quran atau apa, pasti males. Yang kedua, kalau buat zikir itu kerasanya pegel gitu. Kalau mau buat nonton TV sejam 2 jam, nonton YouTube sejam 2 jam santai. Tetapi kalau buat zikir, maunya zikir la ilaha, wes ngawak pegel kabeh angop apa gitu. Angop apa itu tanda-tandanya di dalam dirinya ada jinnya. Begitu. Dan yang kedua, seseorang mampu melihat jin karena basirohnya. Kalau karena basirohnya itu bisa dilihat dari kelakuannya, bagaimana sholatnya, bagaimana dia menjaga hatinya, nggak ngelawan rasa, bagaimana amalan-amalannya itu bisa dilihat dari situ begitu. Jadi yang jelas saya katakan bahwa indigo itu bukan sebuah kelebihan, tetapi itu adalah sebuah penyakit yang saya ketahui. Kalau salah, ya, mohon maaf kalau mungkin salah pandangan atau tidak sama pandangan, itu kan menurut saya, karena hampir setiap hari saya menangani kasus-kasus yang karena indigo ini, yang karena
di dalam dirinya karena ada jinnya yang tadi. Pasti ada beratnya ini, ada beratnya, gampang marah-marahnya dan lain sebagainya gitu. Untuk yang berkomentar tadi siapa, saya mohon maaf lewat. Oke. Karena sudah berapa menit, Kang? 40 menit. Iya. Mohon maaf. Mohon maaf. Kita bahas yang baik-baik saja ya. Kita bahas yang baik-baik saja, yang menyenangkan hati dan membuat hati kita adem. Untuk komentar-komentar yang tidak baik saya tidak bacakan. Mohon maaf, ini pokoknya yang berbicara tidak baik, tapi ya tidak apa-apa segitu. Yang penting apa sih, wong saya juga tidak kenal mereka kan begitu. Terus memang kalau kita, ini sudah menjadi pesan abah saya, menjadi pesan dari kiai saya, guru saya, bahwa ketika nanti pengamal ilmu hikmah ini sudah mulai tinggi, itu pasti akan diterpa angin. Pohon itu pasti kalau semakin tinggi semakin besar terpaan anginnya. Itu yang pertama harus bersyukur dulu kepada Allah dengan adanya terpaan angin itu. Berarti sudah besar, berarti sudah tinggi, harus lebih hati-hati. Yang kedua, tugasnya bukan untuk membenci. Jadi kalau seseorang dicaci, ya jangan terus ikut mencaci. Ini apa bedanya dengan pencaci tersebut? Seperti yang contohkan baginda Rasulullah ketika dulu ada salah seorang kafir itu benci sekali dengan baginda Rasulullah. Kebetulan, ini nggak ada kebetulan di dunia ini. Ya, yang orang kafir ini buta begitu. Nah, ketika itu baginda Rasulullah datang dengan menyuapi makanan ke beliau. Tiap hari disuapin. Nah, orang buta ini selalu mengatakan baginda Rasulullah adalah penipu, baginda Rasulullah itu adalah seorang pembohong dan lain sebagainya. Padahal yang diajak ngomong itu adalah baginda Rasulullah yang diomongkan tadi begitu. Itu sama baginda Rasulullah disuapin dan sebagainya. Ketika baginda Rasulullah wafat, orang ini bertanya, loh, ini orang yang nyuapin saya kemana kok nggak ada? Ini saya sudah lapar begitu. Terus dikatakan ketika itu yang datang adalah sahabat beliau Abu Bakar. Mengatakan kalau yang nyuapin panjenengan itu sudah meninggal begitu. Terus setelah itu gantian Abu Bakar ini yang menyuapi. Loh, kamu kok yang nyuapin saya kok kasar, nggak kayak yang biasanya lemah lembut begitu. Gitu. Terus baginda Rasulullah Abu Bakar mengatakan kalau itu adalah baginda Rasulullah, dan orang itu pun langsung kaget dan masuk Islam begitu. Jadi siapa yang kita contoh begitulah. Siapa itu? Abu Lahab, demit, apa baginda Rasulullah? Baginda Rasulullah itu dicaci tidak bakal mencaci begitu ya. Lah, nggak usah dibahas itu, males saya. Ya, ini juga sering sekali saya beserta dengan rekan-rekan seperti sedang melakukan pembersihan di Tulungagung waktu dulu itu juga seperti itu. Ketika melakukan pembersihan, sedang sholawatan, ada orang datang ngamuk-ngamuk, marah-marah begitu, ya, mengatakan kalau menantang-nantang lah begitu. Terus ada salah satu kru kita, santri kita yang memang temperamen, langsung maju begitu. Hampir saja terjadi sebuah perkelahian, dan itu bukan satu dua orang tapi banyak orang, sedangkan kita cuma sedikit gitu. Saya bukan takut, bukan apa. Terus saya datang ke beliau, ke santri saya tersebut, saya katakan sudah tidak usah dilayani begitu. Untuk apa melayani orang-orang yang tidak tahu begitu? Anggap aja itu adalah anak-anak kecil begitu. Sampai hubungannya sudah dengan dokter, dengan profesor, dengan jenderal, terus sampai digodain sama orang udik begitu, kok sampai layani? Itu sampai apa bedanya dengan udik tersebut begitu, dengan orang udik tersebut? Itu adalah anak kecil yang menggoda panjenengan gitu loh. Sampai ngelayanin godaan anak kecil, itu apa bedanya sama anak kecil tersebut? Kita sudah dewasa ya, disenyumi saja gitu. Bismillah, alhamdulillah, syukur. Bismillah. Berapa Kang saudara kita yang hadir ini? 15.000. Satu kali lagi.
Saya masih pengen nyantai ini, Mas. Seharian tadi nggak ngerokok saya. Jadi masih pengen rokok. Kayaknya mana tadi, Kang? Kang. Oh, ini. Biarin punya nunggu lama. Nanti ketemu di hutan sana, nanti kita ke sana ya. Kita santai dulu. Saya baca dari Kang Cerita Kebumen. Assalamualaikum Cerita Kebumen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun sewu, mohon maaf artinya. Saya Khonan dari Kebumen. Ngenjang tanggal 24 April 2021 saya dan jamaah Thariqah Qadiriyah Wanasabadiyah ingin silaturahmi kepada bukan wabil khusus ke Gus Dur. Ini dari Cerita Kebumen. Assalamualaikum dari Kang Cerita Kebumen. Insya Allah sebenarnya saya jadi malu ini kalau menyangkut tentang Thariqah Qadiriyah Wanasabadiyah. Yang lebih pantas itu saya ke tempat jenengan sowan gitu. Ya insya Allah jenengan bisa ke WA admin di situ mungkin ada. Jenengan WA saja terus dikumpulkan jamaahnya, nanti insya Allah saya yang hadir ke sana begitu. Iya, ini dari siapa ini? Ini bagus sih, Adam Gokil. Assalamualaikum Kang Adel Gokil. Assalamualaikum Gus, mau tanya gimana caranya biar kita taat melakukan sholat sesuai jam dan hatinya bergetar kalau mendengar azan atau bacaan Al-Quran. Ini yang pertama, kita harus dipahami bahwa apapun yang akan kita makan itu nanti akan menentukan apa yang kita lakukan. Jadi apapun yang kita makan itu nanti akan menentukan apa yang akan kita lakukan. Yang pertama tentu menjaga makanan dari barang-barang yang haram maupun yang mudharat. Yang kedua, sering-sering berzikir Allah begitu ya. Berzikir ismuzat, kalau kita di pondok dinamakan dengan zikir ismuzat. Ini sudah pernah saya ijazahkan di pertemuan yang beberapa waktu yang lalu. Ketika ingin sekali bergetar hatinya ketika mendengar asma Allah, atau bahkan ketika dulu yang saya ceritakan pernah jadab itu yang ditampar sama kiai saya biar balik lagi, itu yang pernah saya ceritakan itu zikirnya dari ismuzat itu. Ismuzat itu zikir menzikirkan asma Allah, atau bahasanya sekarang itu ada juga yang menyebut sholat daim gitu. Jadi sholat yang tidak waktu mengenal waktu. Jadi masuknya nafas ini tetap buat zikir Allah ini. Proses pertama pembelajarannya dengan duduk tenang setelah membaca sholawat nuridat khususnya. Setelah itu diam, tidak boleh bergerak sama sekali, tidak ada upaya kekuatan untuk bergerak sama sekali, diam dan berzikir Allah. Nanti biasanya ketika nafasnya dibuat terus berzikir Allah, nanti nafas ini akan menemukan nafas yang paling halus. Nanti pelajarannya ada anafas, afal, anafsiyah dan lain sebagainya, nanti ada itu pelajaran di situ. Yang penting itu saja. Biasanya lebih bagus lagi masuk ke Thariqah panjenengan. Masuk ke Thariqah. Thariqah ini sangat penting sekali. Thariqah itu kalau orang Jawa bilang tirakat, itu apa? Perjalanan untuk sampai kepada Allah begitu. Jadi sebenarnya bukan tingkatan tetapi tatanan begitu. Ini kadang-kadang orang nggak paham, tapi kadang ngomong ilmu laduni itu nggak bisa dipelajari. Ilmu ma'rifat itu nggak bisa dipelajari gitu. Jadi kalau ngomong sama orang kayak gini bingung. Memang tidak bisa dipelajari, tapi jalannya untuk ke sana itu ada gitu loh. Jalannya untuk ma'rifat itu ada. Makanya dengan Thariqah tadi, dengan tirakat, perjalanan gitu, berjalan menuju kepada Allah gitu. Yang penting hatinya ikhlas karena Allah gitu. Sebenarnya
Iya, kalau ngamalkan sholawat itu ya tarekannya dengan sholawat tadi itu insya Allah. Insya Allah nanti mursyidnya langsung baginda Rasulullah. Jadi bisa langsung diamalkan itu. Terus ada banyak juga yang tanya, sholawatnya apa boleh aku diamalkan nanti gila nih gini? Enggak, saya jamin enggak. Saya jamin insya Allah enggak. Gitu. Nur Harijan dari Nur Harijan. Mohon doanya Gus, Masjid Kampung Melayu Majide di arah tutup, kami nggak dapat terawih Gus. Saya dari Johor Bahru Malaysia. Ya. Sholat tarawih itu bisa juga dilakukan di rumah. Itu bisa juga di dalam dimanapun bisa begitu ya. Yang penting tentunya nggak di kamar mandi bisa. Gitu. Sholat tarawih bisa, yang penting sholat isya dulu sholat tarawih ya. Siva Madia, assalamualaikum Mbak Siva Madia. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Mau tanya, saya kerja di negeri non muslim, kalau puasa kita bisa puasa, tapi kalau sholat banyak majikan tidak mengizinkan. Pertanyaan saya, puasa tanpa sholat 5 waktu sah atau tidak? Saya jawab sah puasanya. Saya jawab sah puasanya. Kalau panjenengan ada yang berbicara atau mendengar, percuma sampean puasa tapi kalau sholatnya bolong-bolong tidak dapat apa-apa, saya katakan terus amalkan puasa. Lakukan ibadah puasa yang seperti sampean lakukan, terus jangan terpengaruh dengan perkataan orang-orang tidak tahu dalam keadaannya begitu. Jadi sampean terus harus tetap berpuasa walaupun sholatnya sampean masih bolong-bolong, tidak apa-apa begitu. Insya Allah nanti Allah akan memberikan pertolongan panjenengan. Terus lakukan yang baik meskipun sampean belum menjadi orang yang baik, walaupun masih bolong-bolong sholatnya, sampean masih sering melakukan kesalahan dan lain sebagainya, tetap lakukan puasa. Insya Allah dengan melakukan puasa tadi, dengan melakukan hal yang baik, pada akhirnya Allah akan memberikan jalan yang terbaik untuk panjenengan. Insya Allah saya yakin. Apapun yang panjenengan lakukan saat ini, yang terpenting lakukan yang terbaik yang bisa sampai lakukan, karena panjenengan ini juga ibadah untuk menyenangkan keluarga, maka lakukan ibadah puasanya walaupun sholatnya masih bolong-bolong. Nanti insya Allah Allah akan memberikan jalan dengan cara memberikan rezeki. Insya Allah saya doakan rezeki ini panjenengan nanti lancar, berkah, barokah, berlimpah, sehingga panjenengan bisa punya usaha sendiri di negeri sendiri dan bisa mandiri. Jadi sholatnya nanti bisa dilakukan dengan baik tanpa harus dipaksa oleh orang lain untuk tidak melakukan. Insya Allah nggih. Saya doakan untuk beliau ini, insya Allah. Mau tanya Gus, kalau mau sholat mau kentut terus kenapa ya? Waalaikumsalam. Waduh, dari siapa tadi? Ya kelewatan. Intinya kalau mau kentut terus panjenengan perlu saya ya. Iya. Tetapi ini juga saya kemarin ada saudara kita yang seperti ini, umpamanya ada memang penyakit yang seperti ini, terkadang yaitu pipis sudah pipis tapi nanti tiba-tiba netes sendiri. Terus ini bagaimana sholatnya? Terus nggak apa-apa, sholat nggak apa-apa insya Allah. Ini ma'fu kalau di dalam ilmu fikih insya Allah ma'fu. Seperti orang yang datang bulan lebih dari 15 hari, ketika dia tetap datang bulan itu bukan darah haid, tetap harus sholat begitu. Jadi Allah itu tidak pernah memberatkan begitu. Kalau memang ini seperti ini sebenarnya ada pengobatan khusus yang bisa gunakan teknik yang saya ajarkan tadi dengan cara totok, tapi yang menotok biasanya orang lain. Kalau diri sendiri agak susah. Nanti yang di bagian yang ditotok itu di bagian ulu hati, terus di tulang belakang. Ambil kunir yang saya jelaskan tadi, kunir kalau bisa kunir putih, kalau tidak ada yang kuning tidak apa-apa. Ambil segini. Setelah itu bacakan sholawat nuridat 17 kali tahan nafas, yaitu untuk mengawinkan, untuk menyelaraskan dengan diri panjenengan, untuk membangkitkan Nur Muhammad. Karena pada dasarnya semua yang ada di dalam semesta ini kita dari nuktahnya Nur Muhammad. Jadi sebenarnya obat yang ada di dalam diri kita itu semuanya ada di
di dunia ini. Cuma diciptakan Allah itu ada manfaatnya, entah itu suket seperti ini, entah itu tanaman apa semuanya itu adalah sebenarnya adalah ada manfaatnya untuk diri kita. Cuman kita saja yang tidak tahu. Bahkan apapun ada, bahkan cacing itu juga obat gitu. Itu diambil segini, lalu dibuka, bacakan dulu sholawat 17 kali tahan nafas. Setelah itu ditekan di tulang belakang. Di tulang belakang ini di ini tulang belakang tuh pas di tulangnya itu ditekan di situ, bacakan. Nanti biasanya dengan akan bersendawa, banyak kan gitu bersendawa. Ada juga yang frontal teriak-teriak begitu. Itu insya Allah terus nanti di depannya insya Allah nanti sembuh insya Allah. P3 channel, assalamualaikum P3 channel. Assalamualaikum Gus, waalaikumsalam Gus, nyuwun udute. Ayo datang kepada Epokan Kang, ngopi bareng, ngodut bareng ya. Ngopi jangan cuma ngajak ngopi yang jauh, ngopi juga yang pahit itu biar tidak salah paham. Ngopi ini sing pahit pisan ya, terus agak atuh pisan gitu, aja mung ning gone. Makanya saya ngopinya ini saya haus tadi. Ini dari Reja satu kali ini saya kasih jawaban, setelah itu kita berangkat datengin dukunnya insya Allah. Satu dari Mas Reja Haryanto. Assalamualaikum Mas Reja Haryanto, ganteng fotonya ya. Beliau bertanya gini, gimana cara istiqomah dalam melakukan wirid? Nah ini pertanyaan yang sebenarnya lucu dan juga bagus. Bagaimana caranya supaya istiqomah di dalam wirid? Caranya agar istiqomah ya satu kuncinya. Apa itu kunci? Tak kasih ilmunya ini ya. Supaya panjenengan istiqomah di dalam wirid, yaitu satu kuncinya. Apa itu? Dipaksa. Kuncinya supaya istiqomah di dalam wirid yaitu dipaksa. Itu kuncinya itu. Karena seseorang itu di dalam hidupnya pasti ada hawa nafsu. Ketika hawa nafsu merayu untuk membuat malas, maka itu harus mempunyai keyakinan bahwa nafsu itu harus dilawan. Jadi kalau momennya sampai mau wirid malam, harus sholat malam lah, mau istiqomah sholat malam, kok malas sebenarnya sakit, wah ini hawa nafsu, setan ini, saya lawan begitu. Supaya panjenengan punya keinginan yang kuat. Yang pertama itu harus dipaksa. Karena apa? Dari dipaksa nanti jadi biasa. Kalau sudah biasa nanti lama-lama suka begitu. Jadi yang pertama kuncinya supaya istiqomah itu harus dipaksa. Nanti kalau dipaksa lama-lama jadi biasa. Kalau sudah biasa nanti lama-lama jadi mahabbah, jadi suka. Jadi kalau sampean sudah biasa nih sholat isya, sudah biasa sholat isya, terus sampean kok tidur belum sholat isya, karena itu sudah sampean biasa kan, pasti nanti tidak bisa tidur. Gelisah, aku mau ya apa ya gitu. Kok aku mau nggak kok apa sih kayak ada yang belum dilakukan itu, oh, ternyata belum sholat isya. Bahkan kalau sudah biasa, karena sudah dipaksa tadi jadi biasa, nanti kalau melakukan belum melakukan sholat isya kok tidur, bangun pasti malam itu itu melek, oh ya aku murung sholat isya gitu, biasanya gitu. Yang penting dipaksa gitu, yang penting dipaksa. Ini sama kalau orang menanya, Gus tolong gua nafsuku Gus. Ini saya juga mau ketawa kalau ya, nafsu itu selama kita hidup, nafsu itu nggak bisa dihilangkan. Nafsu hawa itu nafasnya. Jadi selama kita bernafas ya kita masih punya hawa nafsu. Makanya nafsu itu nggak bisa dihilangkan, bisanya hanya ditekan. Jadi cara penekannya salah satunya ya dengan cara pengendalian diri, dengan cara berpuasa. Termasuk ya nafsu benci, nafsu amarah, nafsu iri, nafsu dengki dan lain sebagainya lah itu. Musuh yang paling terbesar dalam diri kita itu ya diri kita sendiri begitu. Makanya kalau ada saudara-saudara kita yang benci, dengki, nggak usah gantian dicaci, apa bedanya? Didoakan. Mereka tuh perlu untuk dikasihani, ya, bukan untuk dibenci. Udah, saya janji satu kali jawab pertanyaan. Sekarang kita berangkat untuk menemui undangan. Mohon doanya untuk semua saudara-saudaraku, nggih. Komentarnya banyak, alhamdulillah. Insyaallah nanti tetap saya baca sendiri.
Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih yang sudah berkomentar. Mohon doanya. Kita mau berangkat. Bagaimana yang mau dibuang, Kang? Bismillahirrahmanirrahim. Gelap Kang lampunya, bisa diterain enggak? Bawaan apa ini? Kemana ini kita, Kang? Sana apa ke sana? Sini. Sini apa ke sana? Ini kita benar di sini ya? Benar. Bismillahirrahmanirrahim. Ini benernya Kang, ada yang ngumpet di sana itu. Tuh. Sini sana. Gak kelihatan. Kelihatan enggak? Itu ada orang-orang. Awas dijebak, awas dijebak. Assalamualaikum. Saya tahu panjenengan ada di sekitar sini. Ada di pohon, ada di bawah. Saya tahu insya Allah. Gak usah ngumpet-ngumpet sama saya. Gak usah ngumpet-ngumpet sama saya. Ayo muncul. Gak usah ngumpet-ngumpet. Jangan dikira saya tidak tahu. Keluar kamu. Kenapa ngumpet di situ? Mau jebak saya? Yang di sana keluar. Di sana keluar, yang di sana keluar. Keluar sampean. Nah, mau ngapa? Kok mau ngumpet-ngumpet itu? Apa dipikir saya enggak tahu? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nah, kok malah nyapo? Sampai ngundang saya ke sini. Saya tahu banyak temannya panjenengan. Sampai ngundang saya ke sini mau apa? Ilmu kok dijajal. Kaya panganan ae tah dijajal ini. Sekarang tujuannya ini apa? Saya juga kadang ke sini ndak cuman mau kayak sampean bilang jajal berantem. Saya juga ke sini mau bersilaturahmi. Saya ingin diperjelas, ditanyakan dengan sebaik-baiknya gitu loh. Monggo. Saya tahu ini sampean banyak kok tuh, di sana juga ada itu. Monggo. Kita ngobrol baik-baik. Monggo. Sampaikan apa yang menjadi keinginan panjenengan. Ya. Tiga pasien kurang nanti sepi. Intinya gini saja loh. Ya kan? Saya kan sudah datang nih ke sini. Ayo monggo sekarang dibicarakan baik-baik saja. Enggak usah terus mencaci, enggak usah terus maki-maki gitu. Tuh banyak tuh di sana itu. Tuh. Di sana juga banyak. Ayo kumpul jadi satu, kita berbicara baik-baik. Bisa? Bisa Kang? Kang, Pak, bisa kita bicara baik-baik? Ayo ngomong baik-baik yuk. Itu teman-teman sampean itu di sana. Bisa kan ngomong baik-baik? Ayo kumpul di sana, monggo.
Pakai jajal awak. Saya bukan makanan kalau dijajal-jajal, Kang. Wah, masya Allah. Banyak teman-teman nih sampean. Tebal. Iya. Depan dibacok, depan diiris. Tidak ada orang yang kebal di dunia itu. Gak ada, gitu loh. Makanya ya pamer-pamer kan. Yang pamer itu siapa? Itulah perasaannya sampean sendiri, tah. Perasaannya sampean sendiri. Ya sekarang tiap seseorang melakukan sesuatu, sampean marah-marah sendiri, kan heran saya. Padahal saya tidak pernah kenal sama sampean juga tidak gitu. Terus kenapa sih, Tong? Benar. Itu Benar awak kalau saya ini kan sudah dekat nih dengan Padepokan. Kenapa sampean nggak datang saja ke Padepokan gitu loh? Bang saya ini loh, siapapun nggak mungkin gitu. Setiap seorang yang datang itu pasti saya terima dengan baik. Lah sampean tantang. Oh sudah jelas alamat saya di sana, sudah jelas rumah saya di sana. Kan aneh sampean itu. boleh muaka santri. Nantang tapi nggak mau datang. Ya wes datang baik-baik, langsung saja ke Padepokan. Alamatnya juga jelas. Nggak mungkin juga seorang datang kok nggak saya terima, itu kan juga nggak mungkin gitu loh. Aku mau ngejajal kulit mau. Jajal kulit gimana? Katanya ya sampean ki kebal. Siapa yang bilang saya kebal itu siapa? Ya sampean ki ya pamer-pamer di YouTube. Pamer ning YouTube. Jenenge apa? Hah? Kebal. Rapopo. Digorok rapopo, tai kuwi. Namanya juga tontonan, namanya juga ilmu keselamatan. Gitu loh. Tontonan kuwi gobloki wong-wong ngono kuwi. Yang saya bodohi siapa? Wong-wong ngono kuwi. Siapa? Ayo ngomong sama saya siapa gitu loh. Jangan cuma asal ngomong. Sama ini cuman iri saja di dalam hati panjenengan. Makanya saya katakan musuh yang terbesar itu diri ini sampean sendiri. Begitu loh. Nah, itu masalahnya kan sudah jelas sekarang gitu loh. Terima ilmu kebal ini duwe kabeh. Hebat kalau gitu sampean. Jelas loh. Ya, luar biasa, Masya Allah. Iya. Angkat tahun ini tak salah. Kadel tenan pura. Kaya rusa-rusa dhewe. Kaya wis renek tandingane. Oh. Pamer-pamer kesaktian. Aku ya iso kayakmu. Hebat. Aku ya iso. Luar biasa. Kamu kaya ngene to? Hah? Kamu kaya ngene to? Hah? Ya sudah. Sampean yang kebal, sampean yang hebat ya toh. Wah, kebal luar biasa. Iya. Ngono pamer nih. Ngono Jajal wetenge kae. Ayo. Delokno, dudohno. Yo wetenge. Ora kemlelet. Ya berarti sama sendiri yang pamer itu tuh. Kebal kan. Aku ya iso. Kana. Hebat ya. Iya, insyaallah. Ya sudah, sampean berarti sampean memang kebal, sampean memang hebat. Saya enggak kebalan gitu. Iya. Kabeh iso. Nek trimo ngono tok. Iya, sampean kebal, sampean hebat sampean. Hebat sampean. Masya Allah. Iya. Iya wes sampean hebat. Sampean hebat. Bapak paling pandai hebat sampean. Iya, sampean semua hebat. Saya enggak hebat, saya enggak hebat kayak sampean gitu saya. Ya. Sampean hebat semuanya. Kebal semuanya tadi udah dicoba kan ya. Luar biasa. Jajal ki. Jajal to? Yo, jajal to. Lho, mapan dhisik lho. Jajal kok. Ya kan sampean sudah kebal semuanya, terus mau coba saya apa? Jajal apa? Kenapa? Jajal tenan apa ora? Saya enggak kebal, gitu loh. Kebal tenan apa ora kowe kok pamer-pamer. Sudah sampean kan yang kebal semua tadi. Santai. Santai saja, santai. Kok mek wanimu pamer ning YouTube tok. Jalan kene lho. Jangan bangga. Wah iya, hebat. Luar biasa. Sampean hebat. Duduk. Ya, saya duduk sini.
Kenapa? Kenapa? Aku yang ngetes boleh mulai. Saya enggak kebal. Saya enggak kebal saya. Iki ayo enggak salah. Ayo. Minggir, enggak usah pegang-pegang saya. Enggak usah pegang-pegang saya. Jalan. Yo. Kenapa? Kenapa? Sudah, saya enggak kebal. Kenapa toh? Apa iki? Kulit tangan. Santai. Mana? Wih, kok cepat kuwi? Iki lho, Oh, cepat. Enggak ada tasbih bikin kebal itu enggak ada. Enggak ada. Sekali banyak di sini. Kenapa? Dari sini saja. Pegang tangan. Enggak usah pegang-pegang saya, kenapa? Mengkoyo ngono kuwi. Ya. Kayak ngono. Jumatmu tanggung. Yo iki tak semaro digawe Jumatmu. Era iki. Settingan. Lima ngene iki. Ono diceluk Gus lho. Pengen gulumu. Pengen gulu. Hah? Gombal. Ayo kaya ngono tak bubar. Sore wis panen. Apa nasi? Opo kamene opo soalnya ora. Mas, Ora kodal. iki tak ora tenan iki. Jeng kuwi. Kowe duwe apa lho kowe? Heh? Rongko kuwi, ya. Hati-hati. Rong tahun nemu ya aku ilmu ngono kuwi. Ilmu apa kowe? Apa sing duweni iki? Apa kuwi? Sikile iki lho. Remek Mas. Heeh. Ya angkat ae mesti. Ayo angkat. Ya, angkat ae. Ayo. Oh, udah diangkat ayo. Paling mati sih angkat fisik ae. Angkat sikile angkat. Allah. Fisik ya wong iki. Angkat nih. Jajal. Yuk. Alat karo iki. Tenang, Rakyat digawe dolanan iki. Main fisik ayo. ayo. Tuan. Bantu tenaga dalam untuk aku. Ojo geger ae. Napa? Santai. Oke. Bismillah. Seneng sik, Din. Tilo, sawang nih. Aduh, bapak nih koncok. Saya aja geger sik. Sampeyan gak arah aku sapa iki bolomu. Udin iki lho Udin. Iki lho aku bolomu iki lho. Kuwi lho, jenenge Udin iki. Hei. Tawangan Udin iki lho, Udin iki lho. Hei, lho. Lah iki lho Udin iki lho, hei. Iki lho Udin iki lho, hei. Iki lho Udin iki lho, hei.
mandek kuwi lho, sing jenengane Udin iki lho, iki lho. Taman lho, iki lho Udin iki lho, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Setiap siapapun yang dilihat oleh mereka adalah Udin. Allahu Akbar. Yang mereka lihat satu dilihat Udin, satu dilihat aja Udin. Biar gitu aja. Tuh aduh lebih tuh. Tuh gebuk-gebukan dewe. Yo Udin ya, hajar ya wi. Hajar ya. Hajar ya. Tone ilmu sing paling sakti ta. Yo adu ilmu. Patene Udin wi. Kabeh sing kuat dulu Udin ya. Bismillah. Allah. Allah. Wes cukup, kowe malah mati dhewe. Sawangan sing tenan, kabeh tangi. Kabeh tangi rene. Tangi. Bismillahirrahmanirrahim. Tangi. Kan teman-teman kamu sendiri kamu hajar sendiri lah. Udun gak sik apa-apa. Hancuk. Apusi aku. Masih mau itu juga? Sing mati mang sapa sing? Lagi Udun ora apa iki? Kurang ajar. Udun ora apa iki? Habis ketok. Kita hentaknya mang sapa? Bismillah. Ih, Udin bisa. Ayo Udin perang ayo. Gila Udin ki. Bismillah. Mesti nyapa iki mek meneng ae iki. Nyapa den nyapa. Cangkemmu ngomong saiki. Guru ning mati iki. Mesti den. Ono menurut udah tega. Biasa ngoceh. Ngomong lagi. Den, tangkap Den. Kamu biasanya beda tok meneng ya Den. Den, meneng tangkap Den. Bengap-bengap belasnya Udin meneng iki. Apa iki? Apa tuh? Bismillahirrahmanirrahim. Udin ini di sini loh. Kok di situ emang ngomong sama siapa? Sama siapa gitu loh. Ilmu mau apa nek kuwi? Pasang olah kali. Itu nang kono. Awak dikewet iki. Masih mau coba? Masih mau coba?
Masih mau coba? Aduh. Eh? Terus geser terus. Mati. Bismillahirrahmanirrahim. Sudahlah. Goblok ya bocah bayi. Masih mau coba? Wes mulai. Mulai apa tetap mau coba? Jajal sakkan. Masih mau pulang apa masih mau coba? Orang kalah. Apa orang kalah, Den? Ayo lawan aku. Itu betul. Jangan nih. Tinggal pulang ya. Dia nih dipesan dulu. Biarin gebukin pohonnya sak terus deh. Biarin ngantemin ke pohon semaunya. Insyaallah enggak apa-apa. Biarin biar tertutup sama pohon. Ayo kita pulang. Untuk semua saudara-saudaraku di manapun berada dan depan kan kita biarin dia senang dia ngebukin pohon ya. Untuk semua saudaraku dimanapun berada, jangan pernah takut dengan yang namanya dukun santet. Takut hanya kepada Allah. Insyaallah kita berpegang teguh kepada tali Allah. Tidak ada satu hal pun yang mampu menyakiti diri kita. Dan terpenting perbaiki sholat, lakukan baca sholawat, dan ridhonya orang tua itu yang paling utama. Pokoknya apapun menjadi keinginan panjenengan, minta rodanya ke orang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.